Assalamualaikum, salam damai sejahtera buat kita semua teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan, apakah agama Kristen adalah agama yang alkitabiah? Sebagai orang Kristen kita mengaku kita percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya kenapa berbagai ajaran, berbagai aturan, berbagai doktrin yang diterapkan dalam kekristenan malah jauh berbeda dengan apa yang ada dalam kitab suci? Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya itu kenapa? Ada beberapa contoh yang akan saya berikan teman-teman. Yang pertama, kenapa hari raya Natal yang kita sebut Natal, kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Yeshua Hamashiach itu jatuh bertepatan pada tanggal 25 Desember. Sedangkan coba kalian cari dalam Alkitab. Apakah benar? Hei, Yesus itu lahir pada saat perayaan Sukkot. Dan itu jatuh pada bulan September Oktober. Nah, pertanyaan kalian pakai kalender yang mana? Perhitungan yang mana? Kok beda? Kok beda dari yang di Alkitab? Kenapa teman-teman? Lalu kok Sabat yang sebenarnya harus jatuh pada hari Sabtu, kok kalian mengadakannya pada hari Minggu? Kenapa? Kok beda? Kok beda sekali? Kok beda? Lalu kalian mengatakan bahwa Taurat sudah tidak lagi berlaku dengan alasan bahwa Taurat itu hukum-hukum yang sebenarnya kita manusia tidak bisa lakukan dan lain sebagainya. Hei, kapan? Kapan firman Tuhan mengatakan itu? Kalian jangan memaknai kata Yesus datang untuk menggenapi itu lalu itu berarti dia meniadakan. Kalian harus pahami kata menggenapi itu apa. Saya akan menjelaskan hal-hal ini lebih lanjut lagi di video-video berikutnya teman-teman. Tapi coba kita fokus dulu ini. Coba kalian pertanyakan kembali, kok beda ya? Beda ya? Beda sekali teman-teman. Agama Kristen yang katanya agama firman Tuhan, agama yang berdasarkan kepada firman Tuhan, kitab suci, tapi kok beda dengan apa yang tertulis di dalamnya? Kok beda? Lalu gereja Tuhan mengklaim dirinya bahwa mereka adalah bangsa, adalah umat yang dipilih Tuhan. Mereka adalah pengganti bangsa Israel. Hello, kapan? Kapan firman Tuhan mencatat itu? Jangan salah menafsiri ayat. Jangan salah mengerti ayat teman-teman. Kapan Tuhan meniadakan bangsa Israel lalu mereka Tuhan akhirnya mengambil umat Tuhan gereja Tuhan saat ini untuk mengganti posisi mereka? Kapan? Kapan? Hei, kita ini hidup karena kasih karunia. Kalian tahu makna kasih karunia? Kita ini bangsa di luar bangsa Israel tidak layak diselamatkan. Yang layak diselamatkan itu hanya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Yesus datang untuk bangsa Israel. Dan pada kali yang kedua pun dia datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan yang disebut kasih karunia itu adalah kita, orang-orang telah percaya kepada Yeshua Hamashiach, Yesus Kristus, kita ditusuk sambungkan. Kita dicangkokkan bersama dengan bangsa Israel sehingga apa? Ketika bangsa Israel diselamatkan, kita pun yang telah percaya, kita pun ikut diselamatkan. Itu kasih karunia teman-teman. Banyak hal teman-teman. Teman-teman kalian tahu akar permasalahan yang membuat sampai kekristenan mulai dari awal mulanya sampai saat-saat ini banyak perbedaan, banyak yang menyimpang dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalian tahu akar permasalahan yang saya ketahui, yang saya pelajari itu adalah antisemitisme. Kalian tahu antisemitisme itu apa? Adalah sebuah paham, sebuah pemahaman yang dimana mereka anti akan Israel, akan bangsa Yahudi. Jadi semua yang berbau keyahudian, semua yang berbau Israel, mereka benci. Kalian tahu umat mana, orang mana, agama mana yang pertama kali, setahu saya, yang memproklamirkan gerakan ini? Kalian tahu? Ada seorang ahli yang mencatat bahwa awal mulanya muncul gerakan ini karena agama Kristen. Agama Kristen membenci bangsa Israel, mengutuk bangsa Israel karena apa? Orang Israel, orang Yahudi, mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus di tiang kayu salib. Mereka mengatakan seperti itu. Akhirnya muncul gerakan ini teman-teman. Dan banyak alasan lain lagi, tapi alasan utamanya itu karena mereka menganggap bahwa orang Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus di kayu salib. Teman-teman, kalau kalian pelajari tentang antisemitisme, kalian kaget. Kalian kaget.
Orang Kristen, agama Kristen sebenarnya tidak seharusnya seperti gitu, tapi mereka buat. Akhirnya apa teman-teman? Semua yang berbau Yahudi, semua yang berbau tentang Israel, mereka hapuskan. Contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Hari rayanya dibuat beda. Hari ibadahnya dibuat beda. Torah sebenarnya yang tetap berlaku dibilang tidak berlaku karena apa? Ngapain Yahudi, ngapain Israel? Loh, kita ikut Tuhan, saya sudah benar kok. Teman-teman, saya pernah posting sebuah kalimat bahwa memang itu baik, pendapat itu baik, tapi tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah, kawan. Tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Mau profesor, pendeta hamba Tuhan besar manapun, kalau katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak alkitabiah. Dan yang berikutnya, teman-teman, antisemitisme ini membuat sampai semua hal yang orang Yahudi sudah lakukan, mereka hapuskan itu. Maka mereka menggantikan itu dengan apa yang mereka pikir benar, tapi tidak alkitabiah. Kemudian, saya herannya gini loh. Orang Kristen sama saudara-saudara kita di agama seberang, agama Muslim, kok Tuhannya satu? Kalian baca Alkitab kalian, teman-teman. Di dalam Alkitab itu tuh ada tulis Allah huruf besar semua, Allah huruf A saja besar, Allah huruf kecil semua. Pertanyaan saya, bedanya di mana, teman-teman? Kok sama dengan mereka? Tuhan mereka adalah Allah namanya. Kok sama? Kenapa tidak ada kata lain gitu loh? Tidak ada kata lain yang bisa membedakan Kristen dengan Muslim. Kenapa? Kok sama harus pakai kata Allah? Kenapa gitu loh? Saya rasa lucu teman-teman. Saya rasa lucu. Saya akan bahas ini di kemudian hari lah. Kalian coba bayangkan saya. Kok sama gitu loh? Coba kalian berpikir. Maksudnya nggak ada kata lain gitu kan? Kayak gereja, masjid gitu kan? Masa Allah lagi? Kok sama gitu loh teman-teman? Serius. Banyak hal yang kekristenan itu sebenarnya keliru. Mereka mengklaim sesuatu, mengajarkan sesuatu yang sebenarnya di luar dari firman Tuhan. Alasan utamanya apa, teman-teman? Fondasi mereka apa? Nggak apa-apa kok. Loh, ini kan masalah hati. Masalah hati. Ngapain harus dipersoalkan hal itu? Ngapain kita harus turut-turut gitu? Hello. Pendapat itu baik, saleh, tapi tidak alkitabiah. Intinya apa, teman-teman? Tidak alkitabiah. Tidak firman Tuhan. Saya bilang, mau hamba Tuhan besar manapun itu loh, mau profesor manapun, maupun nasihat itu luar biasa manapun, tapi kalau tidak ada dalam firman Tuhan, tidak sesuai alkitabiah, jangan kalian percaya. Serius, saya bilang ini serius. Mau dia pastor besar bagaimanapun, tapi kalau nasihatnya, ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, dan dia berkata nggak apa-apa, ini kan masalah hati, ini masalah hati, ini masalah hati, masalah iman. Hei, iman itu selalu alkitabiah. Ajaran Tuhan, Roh Kudus itu selalu mengajarkan itu yang alkitabiah. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan ajaran lain yang di luar dari firman Tuhan. Kalian pahami itu? Kalian pahami itu? Kalau coba kalian renungkan, kalian pertanyakan kembali, kok beda agama Kristen sekarang, bahkan agama mulai dari awal sampai sekarang ya teman-teman, beda. Jadi pertanyaan kembali, apakah agama Kristen agama yang alkitabiah? Coba kalian simpulkan sendiri. Kalau alkitabiah, kenapa banyak ajaran, banyak yang diterapkan dalam kekristenan kok beda dari Alkitab? Alasannya apa? Ini kan masalah hati, masalah iman. Hey, saya pernah video saya kemarin apa? Iman yang benar tanpa pengetahuan yang benar omong kosong. Kalian percaya Tuhan, tapi kalian tidak punya pengetahuan yang benar tentang Dia. Hello, penerapannya pun akan salah, tindakan kedepannya pun akan salah. Ini bukan masalah hati. Saya pernah bilang apa? Ikut Tuhan bukan ikut semaunya kita. Kita harus ikut aturan. Kita harus ikut hukumnya Tuhan, tata caranya Tuhan, instruksinya Tuhan. Bukan kita ikut maunya kita. Ikut Tuhan itu bukan kita paksa Tuhan ikut maunya kita. Kita ikut Tuhan itu kita paksa diri kita ikut maunya Tuhan. Bukan masalah hati. Ya nggak apa-apa kok, masalah hati begini begitu. Kan Tuhan juga ini kok. Biar kita punya hati. Hei,
Hello. Teman-teman, pertanyakan kembali, apalagi kalian anak-anak muda, coba kalian kritis. Saya cuma bilang, jangan sampai nanti di akhirnya nanti kita sama-sama menyesal. Loh, kita sudah ikut ajaran kekristenan, lakukan ini itu, tapi Tuhan bilang apa? Inyalah kamu, hai pembuat kejahatan. Inyalah kamu yang tidak mengikuti kehendak Bapakku. Inyalah kamu yang tidak hidup menurut Torahku. Hati-hati. Saya cuma bilang, tugas saya, tanggung jawab saya menyampaikan ini. Kalian mau senang, tidak senang, suka, tidak suka, terserah kalian. Saya cuma pengen supaya kita buka pola pikir kita, pemikiran kita. Pertanyakan kembali agama kalian. Pertanyakan kembali kekristenan kalian. Alkitabian dah. Benar ndak? Sesuai ndak? Adonai Yesua Masih memberkati kita semua. Shalom Aleichem.